Kakek Okto akhirnya keluar dari rumah sakit setelah memulihkan diri selama sebulan lebih di rumah sakit. Akhir minggu ini, Ezra tidak segera langsung pergi mencari Kina, tetapi malah kembali ke villa keluarga Okto. Ruang kerja rumah keluarga Okto, katakanlah ada apa. Kakek Okto duduk bersandar di kursi baring, mengayun dengan pelan. Ezra tidak berbicara, wajah tampannya dingin dan tegas, kemudian membuka pena perekam suara dan meletakkannya di atas meja. Itu adalah isi percakapan antara Ryuko dan Kina di restoran teh. Setelah kakek Okto selesai mendengarkan ini, wajahnya menjadi dingin, membuat orang tidak dapat menebak apa yang sedang dia pikirkan. Setelah beberapa saat, apa yang ingin kamu katakan? Kakek Okto berbicara perlahan. Demi keselamatan bayinya, aku ingin membawa Kina ke pasukan khusus Wolves sampai anak itu lahir. Ezra berkata dengan suara dingin dan tegas. Perkataan ini bukan bertanya pada kakek Okto apakah dia setuju atau tidak, tetapi hanya untuk memberitahunya saja. Sejak awal dia sudah tahu bahwa Ryuko adalah orang yang berbahaya, dan Ryuko ini bukanlah Ryuko yang dia kenal. Berkat petunjuk yang Ryuko berikan terakhir kali, sekarang rencananya telah mencapai langkah yang paling kritis. Dia tidak bisa membiarkan musuh memiliki kesempatan untuk menangkap kelemahannya. Kakek Okto mengangkat matanya dan menatap Ezra, apakah kamu tidak berencana menikahi Ryuko? Selain Kina, meskipun harus lajang seumur hidup, aku juga tidak akan menikahi orang lain. Suara Ezra sangat tegas dan serius. Setelah jeda sesaat, dia mencibir lagi dan berkata, kakek memintaku untuk menikahi wanita berbahaya seperti Ryuko. Apakah tidak takut jika kedepannya dia tidak berbakti, kemudian menghancurkan keluarga Okto? Kamu telah bercerai dengan Kina, selama aku masih bernafas, aku tidak akan setuju kamu menikah lagi dengannya. Kakek Okto berkata dengan keras kepala. Tidak peduli apapun itu, meskipun Kina bukanlah pembunuh langsung yang membunuh Ezikra, tetapi kematian Ezikra pasti berkaitan dengan dia. Kakek tidak setuju aku menikah kembali dengan Kina, maka aku tidak akan menikah kembali. Sepanjang hidupku ini, aku juga tidak akan menikah lagi dengan wanita lain. Aku datang ke sini hari ini untuk memberitahu kakek, agar tidak lagi mencoba menjodohkan aku dengan Ryuko, dan juga, masalah aku membawa Kina ke Elysium untuk merawat kandungan. Ezra selesai berbicara, meraih pena perekam suara dan meninggalkan ruang kerja. Lagi pula, dia dan Kina tidak bercerai sama sekali. Kakek setuju atau tidak mereka menikah kembali, itu tidak penting sama sekali. Tuan muda kedua, apakah kamu tidak makan siang dulu baru pergi? Kalenia melihat dia baru saja kembali, tidak tahu apa yang dia bicarakan dengan master di ruang kerja, sekarang bahkan tidak makan dan sudah ingin pergi. Tidak, masih ada urusan yang harus aku tangani. Ezra mengambil jaket militer dan mantel panjang hitam tebal dari pengurus rumah. Setelah mengenakan pakaian dengan rapi dan gerakan anggun, dia berjalan dengan cepat dan meninggalkan rumah tanpa melihat ke belakang. Kalenia melihat punggung putranya yang pergi menjauh sampai menghilang, kemudian baru menyodok pinggang suaminya dengan siku. Kamu pergi cari tahu dari ayah apa yang kakek dan cucu berdua bicarakan. Apalagi yang bisa dibicarakan, mungkin masalah yang berkaitan dengan Kina. Eldrick berkata dengan ringan. Gadis Kina ini bisa membuat putranya mengekspresikan berbagai emosi. Kalenia berhenti berbicara saat dia menyebutkan topik ini. Kematian Ezikra membuat semua orang sangat sedih, tetapi Master percaya bahwa Kina yang membunuh Ezikra. Dia bersikeras tidak akan memaafkan Kina dan memaksa keduanya untuk bercerai. Tidak tahu apakah setelah Kina melahirkan anak, Master akan bersikap lembut, kemudian setuju tuan muda kedua dan Kina menikah kembali. Tidak lama setelah Ezra meninggalkan villa keluarga Okto, dia menerima telepon dari Ryuko ingin mengajaknya bertemu. Setelah memikirkannya, Ezra setuju. Kali ini, Ryuko memesan sebuah ruangan yang sangat pribadi. Melihat Ezra yang bertubuh tinggi, gagah dan tampan, muncul ada jejak kekaguman yang tidak bisa disembunyikan di tatapan matanya. Ezra menggantung mantel hitam di gantungan baju, berjalan ke depan meja, dan duduk di seberang Ryuko. Ada apa mencariku?
Ezra bertanya dengan suara rendah dan dingin. Hal yang aku katakan padamu terakhir kali, apakah Kak Ezra sudah mempertimbangkannya? Ryuko tersenyum dan bertanya dengan nada lembut. Hal mana satu yang kamu maksud? Ezra sedikit mengernyit tetapi tidak tampak seperti sengaja bertanya. Senyum manis Ryuko sedikit menegang. Kak Ezra menikahiku, dan aku akan membantumu melenyapkan bandar narkoba Tuan Nelson. Aku tidak pernah berpikir untuk menikahimu, apalagi mempertimbangkan untuk menikahimu. Ezra menolak dengan sangat sederhana dan jelas, terhadap pernikahan aku lebih memilih tidak menikah daripada menikahi seseorang secara membabi buta. Aku merasa pernikahan itu suci, sesuatu yang ditukar dengan benda, bukanlah pernikahan, tetapi transaksi. Ryuko tidak menyangka dia akan menolak dengan begitu lugas, sama sekali tidak memberi kesempatan untuk dirinya. Kok Ezra, apa bagusnya Kina, hanya guru magang dengan gaji beberapa juta. Meskipun dia memegang 25% saham grup Libra, tetapi saham itu masih kurang dari 1% dari keluarga Sieler. Yang paling penting adalah dia sama sekali tidak bisa membantumu dalam karir dan bahkan menjadi beban bagimu. Dia sangat tidak puas hati, penampilan Kina tidak lebih baik dari dirinya, bakatnya juga tidak lebih hebat darinya, kemampuannya juga tidak lebih hebat dirinya, latar belakang keluarga juga tidak bisa menandingi dirinya, dalam semua aspek juga tidak sebaik dirinya. Jika Kina tidak mengenali leluhurnya, dia selamanya akan selalu menjadi seorang wanita biasa. Bahkan lebih tidak layak dari Kak Ezra. Kak Ezra adalah miliknya, dia menyukai Kak Ezra sejak masih kecil. Beberapa tahun ini, dia telah berkorban begitu banyak demi Kak Ezra, tetapi malah direbut pergi oleh Kina. Aku pikir kamu tidak mendengar perkataanku dengan jelas. Pernikahan bukanlah transaksi yang dapat diukur dengan uang atau materi, ini namanya penghinaan terhadap pernikahan. Wajah Ezra sangat dingin, tetapi kamu terus membandingkan keluarga Sieler di belakangmu dengan Kina. Hal inilah yang membuatku tidak bisa menyukaimu. Dulu dia tidak mengerti, tetapi setelah menikahi Kina, dia kemudian menyadari betapa indahnya perasaan menyukai seseorang. Hal ini membuat orang merasa khawatir sepanjang waktu, tapi juga sangat membahagiakan. Dia tidak suka orang yang terlalu cerdik, karena hal itu akan membuat seorang pria merasa tidak memiliki rasa pencapaian. Setiap kali dia menjelaskan kepada Kina tentang sesuatu yang tidak Kina ketahui, kedua mata Kina selalu bersinar, dan matanya dengan penuh kekaguman menatap dirinya. Perasaan seperti itu membuatnya merasa sangat puas, bangga, dan merasa seluruh orangnya melayang. Dia tidak perlu Kina melakukan apapun untuk dirinya. Pekerjaan sehari-hari penuh dengan tekanan yang tak terbatas. Asalkan meneleponnya saja, mendengarkan suaranya yang lembut dan manis, terkadang mengobrol beberapa kata konyol, dirinya sudah merasa kelelahan sepanjang hari ini langsung hilang, inilah pesonanya. Ryuko melihat kelembutan yang melintas di matanya, mengetahui siapa yang dia pikirkan saat ini, hatinya sangat cemburu dan sudah hampir menggila. Kakek Okto tidak akan setuju kamu bersama Kina. Matanya memerah dan berkata dengan enggan. Si idiot Kina itu, atas dasar apa mendapatkan kasih sayang dan cinta dari Kak Ezra? Kakek setuju tidak setuju bukanlah sesuatu yang harus kamu pedulikan, bagaimanapun juga kakek tidak akan mencoba menyatukan kamu denganku lagi. Ezra mencibir dan dengan dingin mengumumkannya. Sejak kakek mengetahui bahwa Ryuko ingin menyerang anak di perut Kina, dan kemudian memaksa pernikahan, jika pernikahan ini gagal, maka Ryuko akan merusak rencana Ezra yang telah disusun dengan cermat selama bertahun-tahun. Ryuko sudah sepenuhnya ditolak. Kakek sudah sepenuhnya menolak Ryuko sejak tahu bahwa Ryuko akan melakukan sesuatu terhadap anak di perut Kina, dan masih ingin merusak rencananya yang telah disusun selama bertahun-tahun karena tidak dapat menikah dengannya. Selain itu, kakek juga seorang tentara ketika dia masih muda, dan sangat cinta tanah air. Bagaimana dia bisa mentolerir Ryuko, yang mencoba membahayakan nyawa tentara dan merugikan kepentingan negara, menikah dengan keluarga Okto dan menjadi menantu keluarga Okto. Kakek memiliki sedikit dendam dengan Tuan Libra karena Ryuko dapat kontak dengan dirinya sendiri sebelumnya, jadi semakin tidak bisa menerima Kina.
Sekarang, Ryuko telah ditolak, satu-satunya yang cocok untuknya di dunia ini hanyalah Kina, tidak peduli seberapa keras kepala kakek dan tidak setuju untuk menikah kembali, pada akhirnya, juga akan setuju dia dan Kina bersama. Bahkan jika Ryuko tidak mencari Kina untuk mengobrol dan obrolan itu direkam olehnya, dia masih memiliki cara lain. Jika kakek tahu identitas Ryuko yang sebenarnya, mungkin akan ketakutan dengan perilakunya sendiri. Kok Ezra, aku dapat beri kamu informasi sebelumnya, dan bantu kamu musnahkan Nelson. Jika kamu tidak nikah denganku, aku juga dapat rusak rencanamu yang telah kamu susun selama bertahun. Ryuko awalnya ingin mengobrol baik-baik dengannya, tapi sayangnya Ezra menolaknya, sehingga dia terpaksa menggunakan cara apapun untuk mengancamnya. Ezra menyipitkan matanya, cahaya dingin yang berbahaya melintas di matanya yang dalam dan dingin. Kamu benar-benar ingin nikah denganku? Bibirnya yang tipis dan sempurna mencibir. Iya, ini adalah keinginan terbesarku sejak kecil sampai sekarang. Ryuko mengangkat dagunya sedikit dan menjawab dengan tidak rendah hati. Sayangnya, keinginan terbesarku sejak kecil sampai sekarang adalah bersama Kina seumur hidupku. Suaranya yang dingin terdapat sentuhan kelembutan. Kok Ezra, kamu? Ryuko merasa terhina dan malu, wajahnya menjadi pucat. Jari-jari kedua tangannya menusuk telapak tangannya hingga sobek, dia tidak menyadari darahnya masuk ke dalam kuku. Aku saran kamu berhenti berharap untuk menikah denganku. Ezra berkata dengan wajah dingin dan kejam, dia berkata dengan suara rendah dan mengerikan, aku tidak pukul wanita, tapi jika ada yang membuatku tidak senang, aku akan bunuh kalian baik pria maupun wanita. Jika Ryuko berani melakukan apapun yang membahayakan keluarga Okto ataupun keluarga Kina, dia tidak akan ragu untuk membunuhnya. Jika Kak Ezra tidak menikahiku, jangan salahkan aku bersikap kasar. Meskipun Ryuko sedikit takut, tapi dia siap untuk mengambil risiko. Dia telah menyukainya selama bertahun-tahun, dan berubah begitu banyak untuknya, ingin dia menyerah seperti ini. Jangan pernah berharap. Karena kamu bilang begitu, kalau begitu setelah keluar dari pintu ini, keluarga Okto dan keluarga Sealer akan bermusuhan, kita akan menjadi musuh jika ketemu, aku tidak akan berbelas kasihan jika bertarung di medan perang nanti. Ezra berkata, dia berdiri dari kursi, dia meletakkan satu tangan di atas meja makan, membungkuk dan mengatakan sesuatu di telinga Ryuko. Hanya melihat mata Ryuko terbuka lebar ketika mendengar apa yang Ezra katakan, wajahnya menjadi sangat pucat dan menakutkan. Karena masalah sudut, pelayan yang sedang mengantar makanan ke dalam ruang pribadi melihat perilaku mereka berdua, berpikir bahwa dirinya telah merusak kemesraan pelanggan, dia dengan cepat menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Maafkan aku tidak sengaja. Ezra dengan tenang berdiri tegak melangkah kakinya yang panjang, berjalan menuju pintu ruang pribadi dengan langkah yang tenang dan elegan. Pada saat dia pergi, dia mengambil jaket hitam yang tergantung di gantungan dan memakainya, lalu meninggalkan ruang pribadi tanpa melihat ke belakang. Keluarga Libra, sekeluarga Kina sedang bersiap untuk makan selang. Ketika Kina melihat Ezra datang, dia berlari menuju arahnya dengan gembira. Jalan pelan-pelan. Ketika Ezra melihat dia berlari, seluruh orangnya sedikit ketakutan, memukul pantatnya dengan kekuatan sedang, dengan sedikit kasih sayang dan ketidakberdayaan. Kina menjulurkan lidahnya, mengabaikan peringatannya sama sekali. Ezra, aku beritahu kamu, bayi sudah bisa bergerak, semalam bayi tendang aku loh. Dia berkata dengan gembira seperti memamerkan harta karun. Ekspresi Ezra menjadi sedikit serius, dia bertanya sambil mengernyit, sakit tak? Hahaha, bayi baru seberapa besar, mana mungkin bisa sakit? Tunggu beberapa bulan, kurasa tendang orang akan sedikit sakit. Kina tidak bisa menahan tawa, seolah-olah Ezra bertanya pertanyaan bodoh. Ezra menekan bibirnya dengan erat dan terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, kalau begitu, keluarkan bayi lebih awal. Kina, keluarkan lebih awal. Kina tiba-tiba tidak ingin berbicara dengannya. Ezra tidak menyadari bahwa apa yang salah dengan yang dia katakan, melihat Kina tidak berbicara, dia bertanya, kenapa? Ezra, kamu bodoh, kelahiran prematur tidak baik untuk kesehatan.
Kina memelototinya, dan berkata dengan tidak berdaya. Kamu tidak perlu khawatir ini. Ketika dia sudah bisa berjalan, bawa dia untuk berlatih, fisiknya pasti akan meningkat. Ezra bersumpah. Kina menarik napas dalam-dalam beberapa kali karena marah, dia menekan kemarahan di dalam hatinya. Dia sekarang benar-benar tidak ingin berbicara dengannya, bukan tidak ingin, tetapi memutuskan untuk tidak berbicara dengannya lagi. Ibu Kina melihat interaksi mereka, dia tertawa diam-diam, dia juga dapat melihat bahwa pria ini sangat memanjakan putrinya. Uhuk, sudah Ezra belum makan, kan? Jika ada yang ingin dibicarakan, siap makan baru bicarakan. Kata Ibu Kina dengan tersenyum sambil meletakkan piring dan sumpit. Karena Kina sedang hamil, dan mualnya agak parah, sedangkan ibu dan ayah Kina tidak terbiasa makan makanan selera Kina, jadi Ibu Kina membuat 2 porsi, juga membeli meja bundar kecil untuk Kina sendiri, biarkan Kina makan secara terpisah dengan mereka. Ezra membantu Kina ke meja makan, menarik kursi untuknya, kemudian berjalan ke tempat duduk di seberangnya. Meskipun Kina tidak makan banyak, tetapi ibu Kina tetap memasak beberapa hidangan. Jadi ketika Ezra tiba-tiba datang, tidak akan ada situasi kekurangan makanan. Kina menahan mual, dan makan setengah mangkuk nasi. Dia meletakkan piring dan sumpitnya, duduk di sofa dan mengunyah buah. Setelah Ezra siap makan, dia membawa Kina ke lapangan di bawah kompleks untuk jalan-jalan, dan juga karena dia ingin mengatakan sesuatu padanya. Sebelum aku datang ke sini, aku kembali ke villa keluarga Okto. Ezra menemukan titik masuk dan berkata dengan suara rendah. Kakek sudah keluar dari rumah sakit, kan? Seharusnya pulang jenguk dia. Kina mengangguk sambil mengunyah apel yang manis dan berair, mengungkapkan bisa dimengerti. Pulang untuk bicarakan masalah kita pada kakek. Ezra melihatnya, sengaja membuatnya tertarik. Apa yang kamu bicarakan? Kina langsung tertarik, menoleh untuk melihatnya dan bertanya dengan penasaran. Kamu juga tahu kakek selalu minta aku untuk menikahi Ryuko sebelumnya. Ezra berbicara perlahan-lahan dan tenang, matanya yang tajam melihatnya, tidak melepaskan ekspresi apapun yang muncul di wajahnya.